Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Anjani dari Teknologi Pendidikan dengan NIM 25113 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang video yang sudah saya tonton, yaitu tentang membuat website dengan PHP. Pertama-tama di sini aplikasi yang saya gunakan adalah XMPP, VS Chrome dan File Manager. Lalu di sini sebelum mulai mengetikkan kode, kita menyalakan Apache dan MySQL dulu. Kita bisa ke File Manager, lalu kita ke file tempat kita mendownload XMPP, lalu kita ke htdocs. Kita buka, lalu kalian bisa membuat folder baru di sini. Karena saya sudah membuat folder baru, jadi saya bisa langsung ke VS Code. Setelah di VS Code ini, kalian bisa ke file, lalu open folder, lalu cari folder yang kalian bikin tadi. Di sini saya sudah pakai folder saya tadi, yaitu untuk kamu. Lalu di sini kalian bisa tambahkan file, lalu ketikkan index PHP. Setelah itu kita bisa mengetikkan kodenya, yaitu kita mulai dengan HTML. Sorry. Sini kita bisa ketikkan HTML, lalu head. Di sini kita masukkan titelnya. Di sini karena saya ingin membuat buku tamu, jadi kita tulis di sini buku tamu. Kita tutup dengan kita tutup dengan ini, lalu head. Lalu kita buat bodinya. Di sini untuk membuat judul kita bisa buat judulnya selamat datang di buku tamu. Lalu kita simpan dulu. Kita bisa buka file ini, lalu kita ketikkan localhost lalu nama file tadi, buku tamu. Sini akan muncul tulisan seperti ini. Lalu tanpa berlama-lama, di sini saya akan langsung mengetikkan kode untuk membuat buku tamunya. Kita hapus saja, lalu kita isi. Ini kita skip dulu, soalnya nanti akan saya jelaskan di menit selanjutnya. Di sini kita tambahkan label, lalu nama, lalu kita kasih break. Di sini ini kita masukkan inputnya, lalu type-nya itu di sini kita pakai teks name sama dengan nama orang. Lalu kita tambahkan required ini agar misalnya kita tidak mengisi buku tamu tersebut, tidak akan bisa terkirim. Jadi itu kayak bersifat wajib untuk mengisi nama di buku tamu ini. Jadi apabila tidak mengetikkan sesuatu lalu ingin mengirimkannya, itu tidak bisa, teman-teman. Kita kasih break. Kita kasih break 2 kali. Label, kita tambahkan label di sini pesan. Untuk menuliskan pesan di sini nanti ada kolom pesan. Label. Kasih break lagi. Lalu kita tambahkan teks areanya. Ini buat kolomnya. Teks area ini. Kita tuliskan required lagi. Supaya pesannya harus terisi. Di sini kita teks area. Teks area. Lalu kita tambahkan break lagi 2 kali. Lalu di sini kita tambahkan button untuk mensubmit atau kirim data. Button type submit.
sorry, submit. Sini kita tuliskan kirim data, tutup button. Di sini kita tutup formnya. Di sini kita tuliskan PHP-nya, PHP, lalu include. Di sini nanti akan saya jelaskan kembali karena kita harus di sini agar file kamu. Kita ketemu saja dulu SQL. Select. Buku tamu under by ID test. Si datanya nanti di data ini akan masuk ke localhost admin. Nanti akan saya jelaskan website. Jadi MySQLi lalu query koneksi meskipun bisa kita tambahkan echo dulu daftar buku tamu. Ini fungsinya untuk nanti di bawah kolom untuk memasukkan nama dan pesan akan muncul nama-nama dan pesan yang disampaikan oleh pengirim. Lalu kita tambahkan while ini kapan. Data untuk berapa kali sini awalnya kita pakai tanda ini tapi pakai tanda kurung, ini kita pakai kurung berawal, ini kita tambahkan echo sini lalu B titik HTML spesial Charles ketik nama orang, lalu sini ada titik lagi, titik kita berikan big titik B, titik lagi, terus kita tuliskan lagi HTML spesial course. Kita nanti lalu kita tutup. Ini bentuk PHP lagi. Jadi kita ini terus HTML.
Lalu apabila sudah seperti ini, kita buat file lagi, yaitu simpan PHP. Enter. Lalu bisa kita ketikkan kodenya. Kita ketikkan ini PHP include nanti ini akan saya ketikkan nanti apabila sudah selesai. Sini nama orang dengan post. Sama seperti yang atas, saya tambahkan post juga. Pesan. Di sini kita bisa masukkan data. Lalu sini SQL, insert into buku tamu. Di sini kita tambahkan nama dan pesan. Di file ini harus nama orang, pesan. Ini kita tempelin main SQLi query koneksi SQL, tutup PHP-nya. Sini terima kasih. PHP ditambahkan echo, ditambahkan lagi nama orang, kita tutup PHP tadi. Lalu sini ditulis pesan Anda. Nanti di sini akan keluar pesan dari si penulis alias tamu yang datang untuk mengisi pesan PHP. Tambahkan lagi echo pesan untuk tutup. Ini sini langsung saja kita tambahkan break 2 kali. Sini ditambahkan ya. File index PHP ini buat menyambungkan dari simpan ini ke indeks PHP. Oke. Kembali ke jadi nanti akan ke link. Jadi setelah di file simpan ini nanti ada tampilan kembali ke form. Kalau dipencet dia akan kembali ke halaman utama. Masih selesai, kita save dulu. Nanti kita bisa tambahkan lagi koneksi PHP. Nah, sebelum kita memasukkan kodenya, kita ke browser dulu, lalu kita ketikkan localhost PHP myadmin. Kita buka. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan di sini, tambahkan baru namanya, kita bisa tambahkan database. Lalu kita bisa langsung buat. Nah, sini sudah masuk. Jadi kita tambahkan nama tabelnya, kita samakan. Kita tulis buku tamu saja. Tamu. Cuma kolomnya di sini nah, tabelnya di sini kita tuliskan buku tamu saja. Lalu kolomnya ada 4. Lalu kita buat. Di sini kita beri nama ID. Lalu langsung ke attribute, langsung indeks, lalu sini akan muncul primary. Di sini nama, dan kita tuliskan saja 100. Di sini pesan, dan di sini create tab. Di sini akan muncul nanti kapan pengirim itu mengirimkan pesannya. Ini kita ganti jadi timestamp. Kita simpan.
Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ada 4. Jadi kita bisa oke, di sini kita tambahkan ID. Lalu kita pencet index ini biar muncul primary, lalu sini nama. Ini kita ganti menjadi flowchart, pesan. Ini kita ganti jadi teks agar panjang. Lalu kita tambahkan complete add. Lalu di sini saya akan memakai timestamp. Di sini kita tambahkan 100. Oke, simpan. Oh yang tabelnya simpan. Apabila sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, apabila sudah, kita kembali ke VS Code. Lalu kita ketikkan kodenya. Lalu di file koneksi PHP kita masukkan PHP. Close. Close. User sama root. Oke, passwordnya cari pass dan naming database nya 9 db. Ini samakan seperti apa yang kita bikin di localhost admin tadi. Di sini punya saya itu db buku tamu, db underscore buku tamu, buku tamu. Lalu koneksinya koneksi sama dengan MySQLi connect. Sini ada host, user, host, dan database atau disingkat dengan db. Kita tutup kurung if koneksi sama dengan false. Ini kita berawal mulai koneksi gagal. Lalu kita simpan dulu. Lalu di sini tadi kita masukkan di inputnya kita masukkan koneksi PHP. Nanti di file simpan ini akan terkoneksi ke koneksi PHP ini. Lalu di indeks PHP tadi kita masukkan ini simpan PHP. Lalu kita coba ke apa tadi. Di sini masih gagal ya guys.